Saudara, inilah yang membuat Permadi Arya akhirnya angkat bicara mengenai apa respon dari seorang ketua MUI, yaitu Khalil Nafis, mengenai dugaan larangan pemakaian jilbab di Paskibraka 2024. Dan saya akan bacakan kepada kita semua. Ini dia, Ketua MUI kritik keras dugaan larangan jilbab di Paskibraka 2024. Dia mengatakan ini tidak Pancasilais. Oke, kita akan lihat saja. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI bidang dakwah dan ukhuwah, yaitu Kiai Haji Khalil Nafis, mengkritik kasus dugaan pemaksaan melepas jilbab di pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka 2024. Ya, diduga pemaksaan lepas jilbab itu menimpa Zwawata Maghfurah Zuhri, wakil dari Provinsi Aceh. Ini masih diduga ya teman-teman ya, belum ada kepastian. Tentunya nanti kita akan melihat bagaimana klarifikasi dari BPIP ya. Di sini dikatakan, menurut Kiai Haji Khalil, jika itu benar adanya, maka tindakan untuk melepas jilbab pasukan Paskibra merupakan tindakan yang tidak rasional dan janggal. Ya, ini dia pernyataannya. Kan sangat janggal dan tidak rasional negara yang berdasarkan Pancasila melarang adik perempuan di Paskibraka mengenakan jilbabnya, ujar Kiai Khalil dalam pesan yang diterima tvnews.com pada hari Rabu kemarin, 14 Agustus 2024. Terlebih, Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Oke. Lalu dikatakan lagi, negara yang mayoritas muslim melarang anak-anak perempuan berjilbab, katanya. Lalu dia katakan juga ini adalah pelanggaran konstitusi dan sungguh tidak Pancasilais, sungguh terlalu, sambungnya. Oke, nanti kita akan berikan komentar kita teman-teman ya, kita akan bacakan saja dulu. Kiai Khalil lantas menilai jika itu benar terjadi, maka itu melenceng dari pembinaan Pancasila, kontraproduktif. Ini lembaganya yang salah atau orang-orangnya yang duduk di lembaga itu yang bermasalah, katanya ya. Padahal sebelumnya sudah biasa ada paskibra yang berjilbab. Ini dia pernyataannya, paskibraka yang sudah biasa berjilbab kemudian dipaksa untuk membuka jilbabnya ya. Ini lagi-lagi disampaikan oleh Khalil Nafis teman-teman ya. Kiai Haji Khalil Nafis lalu menyarankan jika benar ada pemaksaan lepas jilbab, sebaiknya anggota Paskibra tersebut dipulangkan saja. Nah, ini dia sarannya ya. Saya arahan institusinya baiknya pulang saja ya. Jangan sampai hanya ingin merayakan kemerdekaan bangsa ini menjadi tidak merdeka di hadapan Allah dan tak merdeka menjalankan ketentuan konstitusi Indonesia. Saran Kiai Haji Khalil ya. Dan bagian terakhir, sebagai informasi, dugaan dan kritik mengenai pemaksaan lepas jilbab di Paskibra muncul setelah beredarnya foto-foto di media sosial yang menunjukkan tidak adanya anggota Paskibraka perempuan tahun 2024 yang mengenakan jilbab ya. Padahal diketahui beberapa daerah mengirimkan perwakilan anggota Paskibra yang berhijab. Oke, nah teman-teman, saya pikir apa yang disampaikan oleh seorang Khalil Nafis di sini ya, sebagai ketua MUI yang yaitu di bidang dakwah dan ukhuwah. Ya, wajar saja kalau misalnya memang Bang Permadi Arya memberikan kritikan atau komentar keras mengenai apa yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama dulu, bahwa mengenai dilarangnya ya anggota paskibraka yang muslimah ya, artinya perempuan yang beragama Islam, itu masih dugaan. Artinya belum dapat kita pastikan bahwa itu memang benar ada yang namanya pelarangan ya. Tetapi dalam hal ini mereka sudah langsung tanggap atau memberikan respon teman-teman ya. Nah, maka benar saja apa yang disampaikan oleh seorang Bang Permadi Arya mengenai bagaimana seorang ketua MUI yaitu Khalil Nafis ini ketika mendengarkan berita atau info-info yang masih belum pasti ini ya, lalu kemudian dia langsung menanggapi, padahal ada hal-hal lain juga yang peristiwanya malah
sangat disayangkan sekali kalau misalnya memang itu terus-terusan terjadi di Indonesia. Karena dia katakan bahwa kalau misalnya benar terjadi yang namanya pelarangan jilbab untuk anggota Paskibraka di tahun 2024 ini sangat melenceng dari konstitusi. Dan dia mengatakan bahwa ini adalah merupakan hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi ya, karena Indonesia ini adalah mayoritas Muslim. Nah, yang pertama dulu kita mau sampaikan bahwasanya benar ya dan pantas kalau misalnya Bang Permadi Arya memberikan kritikan keras. Karena kenapa? Ya, Khalil Nafis mengatakan bahwa ini adalah sebuah hal yang melanggar konstitusi, ya, di mana bahwasanya ada kebebasan ya untuk melakukan ajaran agama dan lain sebagainya. Saya pikir lagi-lagi apa yang pernah juga disampaikan oleh Habib Kribo bahwa kita harus bisa membedakan ya mana yang agama dan mana yang budaya. Menurut saya sendiri ya teman-teman ya, nanti boleh dibetulin ya bahwa sebenarnya pemakaian jilbab itu memang itu adalah budaya Arab, itu budaya Timur Tengah. Bahkan sebelum ya munculnya agama Islam, ya pemakaian jilbab itu memang sudah dipakai ya atau sudah dilakukan oleh wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang ada di Timur Tengah atau di Arab sana. Kemudian nantinya dikatakan bahwa ini adalah memang sudah kebiasaan ya bagi orang Islam. Nah, itu menurut mereka teman-teman ya. Lalu kemudian kalau misalnya dikatakan bahwa ini melarang konstitusi ya, maka ini adalah pelanggaran konstitusi dan sungguh tidak Pancasilais. Lalu bagaimana dengan ya ketika ada terjadi yang namanya persekusi-persekusi rumah ibadah, pelarangan rumah ibadah, pembubaran ibadah yang sedang berlangsung ya Pak Ketua MUI. Di mana ya Anda mau menanggapi? Ya, pernah enggak Anda mau mengatakan bahwa ini melanggar konstitusi? Pernah nggak Anda mengatakan bahwa ini juga tidak Pancasilais ketika ada orang-orang yang melarang orang beribadah? Nah, jadi saya pikir bahwasanya ya wajar aja kalau misalnya memang Permadi Arya ya memberikan kritik yang keras banget ya. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa mayoritas Indonesia adalah warga yang beragama Muslim. Bukan berarti kalau ini udah mayoritas lalu ya harus dihargai. Ya, bukan masalah minoritas dan mayoritas, tapi kita memang semua sama. Kalau misalnya Anda melihat bagaimana di beberapa waktu yang lalu ya di Timur Tengah juga teman-teman ya, bahwa di sana memang udah mayoritas Islam, tapi langsung dari pemerintahan mengatakan bahwa tidak diperbolehkan untuk menggunakan jilbab, ya kan? Nah, sedangkan di Indonesia ya sekarang saya pikir udah banyak juga yang non muslim. Jadi saya pikir memang hal-hal yang begini-begini sebenarnya yang kita sangat sayangkan. Artinya barulah mereka mau ngomong, barulah mereka mau mengomentari ketika sesuatu yang terjadi itu merugikan mereka. Ya itu merasa mereka dirugikan dengan apa yang terjadi ya. Nah, sedangkan kalau misalnya orang yang minoritas ya kayak Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu yang dirugikan dan mereka yang menjadi pelakunya, ya mereka sih pada diam-diam aja teman-teman ya. Oke teman-teman, bagaimana komentarnya silakan berikan di kolom komentar di bawah ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Indonesia cerdas.